Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali bersama saya Desi dalam acara Portal Surga, podcast seputar kesehatan RSUD Sumber Gelagah. Bagi Sobat Sehat semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar Sobat Sehat tidak ketinggalan info kesehatan menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber ahli kita, Dr. Amanda Pratama, spesialis ortopedi dan traumatologi, Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Baik, Sobat Sehat. Karena sudah ada Dr. Amanda di sini, sudah jelas Portal Surga episode kali ini akan membahas seputar ortopedi dan traumatologi. Baik, Dokter, saya langsung saja ya, Dok. Ya, langsung. Ya. Dokter, setahu saya ilmu ortopedi itu kan berkaitan dengan tulang ya, Dok, identik dengan tulang. Nah, sebenarnya ruang lingkup dari ilmu ortopedi dan traumatologi itu sendiri apa saja, Dok? Ya, jadi kalau kita kembali ke basic ilmunya ya, suatu penyakit itu penyebabnya bisa ada 5 secara garis besar ya. Yang pertama itu kongenital atau kelainan bawaan. Kalau di kasus ortopedi ya kelainan bawaan yang paling sering salah satunya misalnya kaki pengkor pada anak bayi yang baru lahir. Lalu penyakit yang kedua infeksi. Kalau pada kasus orto ya biasanya sering infeksi pada tulang atau jaringan sekitarnya. Yang lebih sering infeksi tulang atau lebih dikenal dengan osteomyelitis. Nah, penyebab penyakit yang ketiga itu adalah neoplasma atau keganasan. Keganasan yang terjadi pada tulang, bisa pada pangkal tulang ataupun di bagian tengahnya ya, di bagian diafisisnya. Lalu yang keempat adalah trauma. Nah, ini yang paling sering dengar ya, trauma atau patah tulang karena jatuh atau kecelakaan. Itu yang mungkin orang yang paling familiar terhadap orto. Lalu yang terakhir itu adalah acquired. Acquired adalah penyakit yang didapat, yaitu penyakit degeneratif, penyakit yang diderita karena usia lanjut, karena penuaan. Itu secara umum ya. Tapi kalau dari ortopedi sendiri kan ada subdivisinya lagi sebenarnya, ada subspesialisnya lagi. Itu pun ada 5 ya. Jadi yang pertama hand itu untuk upper extremity, jadi untuk anggota gerak atas mulai dari bahu ya, lengan atas, siku, lengan bawah sampai tangan. Lalu ada lower extremity atau anggota gerak bawah mulai dari pinggul, lutut sampai ke bawah ke pergelangan kaki ya. Lalu ada subdivisi spine atau tulang belakang ya, mulai dari tulang belakang leher atas sampai ke bawah ya. Lalu ada subdivisi pediatri atau khusus penyakit tulang pada anak-anak. Lalu yang terakhir itu ada khusus tumor, jadi tumor pada tulang ya. Jadi ruang lingkupnya ada 5 itu. Kalau di center pendidikan lain juga ada tambahan untuk bagian pada kaki sendiri, kaki dan pergelangan, dan juga cedera pada olahraga atau sport injury. Jadi sebenarnya ruang lingkupnya luas, hanya mungkin orang awam taunya hanya kasus patah tulang gitu aja iya. ya. Ternyata luas sekali. Luas ya. lingkupnya. Dokter ini kan praktik di RSUD Sumber Gelagah setiap hari Selasa sampai Kamis, mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang ya? Iya, betul. Ya, selama dokter praktik ini, kasus yang paling banyak muncul itu apa, Dok? Ya, yang paling banyak muncul yang selama ini memang masih didominasi kasus patah tulang ya, karena jatuh atau kecelakaan. Sebenarnya tiap rumah sakit itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau pengalaman saya selama ini ya, kalau di kota itu kasusnya dia lebih banyak ke penyakit degeneratif pada orang-orang tua gitu, pada usia lanjut, kasus-kasus
pengapuran atau osteoartritis gitu ya. Kalau di daerah agak ke kabupaten itu kasus kecelakaan masih mendominasi. Tapi ya juga kadang juga banyak juga kasus-kasus degeneratif. Itu pengalaman aja sih, pengalaman sehari-hari sih yang saya pantau seperti itu. Iya, dokter tadi kan menyebutkan bahwa kalau patah tulang kan sudah biasa ya, Dok. Nah, dokter tadi menyebutkan ada osteoartritis. Ya, sebenarnya osteoartritis itu penyakit yang seperti apa, Dok? Jadi osteoartritis itu masuk ke penyakit degeneratif ya. Jadi karena penuaan usia lanjut, sebetulnya osteoartritis itu adalah kerusakan pada tulang rawan di permukaan sendi. Di sendi mana aja? Jadi bisa kena di sendi panggul, bisa di sendi lutut, bisa di sendi ankle atau pergelangan kaki, bisa di sendi bahu pun bisa, di sendi siku bisa, di pergelangan tangan pun bisa. Tapi memang kasus yang terbanyak yang selama ini saya temui lebih dominan di panggul dan lutut. Jadi hip and knee osteoartritis itu. Untuk faktor resiko atau hal-hal yang mempengaruhi seseorang bisa terkena osteoartritis di panggul dan lutut ini apa aja, Dok? Faktor resiko yang paling sering, yang dominan tuh yang sering saya temui adalah obesitas. Jadi pasien-pasien yang gemuk, ya logikanya kalau gemuk itu kan dia akan menekan sendi, akan lebih berat ya. Nah, itu akan meningkatkan resiko kerusakan tulang rawan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang mungkin berat badannya ideal. Itu satu ya, obesitas. Yang kedua, aktivitas. Misalnya semasa muda dia pekerjaannya berat sekali ya, aktivitasnya jalan yang jauh sekali atau memikul benda atau yang berat sekali, ya itu juga meningkatkan risiko terjadi osteoartritis. Yang ketiga, sering-seringnya pasiennya sih perempuan, ya seringnya perempuan lebih mendominasi dibandingkan yang laki-laki, ya. Itu. Lalu umur tua biasanya sih menyerang di atas 60 ya, biasanya di atas 60, tapi ada yang di atas 50 sudah mulai menunjukkan gejala gitu. Oh begitu, dokter. Iya. Untuk osteoartritis ini sebenarnya bisa diobati atau tidak, Dok? Nah, jadi osteoartritis penanganannya memang tergantung dari stadiumnya. Stadiumnya ada 1 sampai 4. Yang paling ringan adalah stadium 1, yang paling berat adalah stadium 4 ya. Pada stadium awal kita mungkin masih bisa melakukan pengobatan ya, terapi-terapi suportif. Misal pengobatan itu yang sering dikerjakan adalah suntik cairan ke dalam sendi, yaitu menyuntikkan sodium hyaluronat. Jadi fungsinya suntikan itu dia semacam, kalau orang awam bilang dia fungsinya seperti pelumas. Jadi sendi itu kan bentuknya seperti engsel gitu ya, seperti engsel pintu, yaitu dia melumasi sendi itu supaya antara dua tulang ini gesekannya tidak terlalu menimbulkan nyeri, karena memang dia ada permukaan tulang rawannya yang rusak kan, yaitu dilapisi oleh cairan obat itu gitu ya. Lalu terapi suportif yang lain mungkin yang bisa dikerjakan adalah fisioterapi dengan berbagai modalitas. Itu diharapkan bisa mengurangi rasa nyeri pada pasien saat beraktivitas. Itu untuk stadium awal ya. Tapi kalau penyakit itu sudah stadium lanjut, dalam artian sudah derajatnya sudah sedang ke berat ya, apalagi kalau sudah stadium 4, itu sudah dapatkan perubahan bentuk tulang, dalam arti karena kerusakan tulang rawannya itu sudah sangat parah, sehingga tulang itu dari penampakannya aja sendi lutut tuh bisa kelihatan bengkoknya tuh bisa ke dalam atau bengkok ke luar gitu ya. Kalau ke dalam istilah kedokterannya dia
varus, jadi varus deformity, ya dia bengkok ke dalam, atau dia bengkok keluar, disebut valgus deformity. Itu karena kerusakannya sudah sangat parah. Nah, karena tulang rawannya sudah rusak, jadi tulang yang di bagian bawahnya yang harusnya tidak saling bertemu itu saling bergesekan. Nah, itu yang menyebabkan nyeri. Nah, kalau sudah masuk ke derajat 4 memang secara ilmu, secara teori memang tata laksananya adalah operasi. Ya dokter. Dokter tadi menyebutkan bahwa osteoartritis ini sering terjadi pada orang yang sudah berumur. Ya. Terus untuk yang sudah parah ini harus dilakukan operasi ya dok. Berarti operasi penggantian sendi ya dok? Iya. Oh gitu. Nah untuk operasi penggantian sendi ini apakah aman dok jika dilakukan pada orang yang sudah berumur? Iya, jadi kalau di kasus lutut dan panggul ya, nama operasinya adalah TKR itu total knee replacement, itu adalah penggantian sendi lutut. Kalau di panggul nama operasinya adalah THR ya, total hip replacement, penggantian sendi panggul ya. Dua jenis operasi ini memang itu didesain ya, dirancang untuk pasien-pasien yang tua. Justru kalau pasien yang muda kita nggak pernah melakukan tindakan itu ya, karena kan pasien muda aktivitas masih banyak gitu ya. Cocoknya memang untuk orang-orang yang tua, biasanya sih 60 tahun ke atas. Namun memang saya selama ini kalau memang sudah ada pasien umur 50-an ke atas tapi sudah sangat severe ya, derajat sudah sangat berat ya. Ya gimana lagi, jadi memang nggak ada opsi lain, memang tindakan operasi. Terus tanya tadi aman atau tidaknya, jadi ini emang yang paling sering ditanyakan oleh pasien ya, apakah aman ibu saya atau ayah saya umurnya 60, 65, operasi apakah aman. Jadi kita menilai pasien itu aman atau tidak operasi tidak bisa serta-merta dari umurnya nih ya. Misalnya ada pasien umur 60 tahun dengan pasien umur 20 tahun. Sama-sama akan menjalani operasi yang sama. Tapi kalau pasien umur 20 tahun ini punya cacat bawaan jantung misalnya, tentu logikanya risikonya dia lebih tinggi dibandingkan orang yang pasien meskipun pasien satunya umur 60 tahun gitu ya. Nah, untuk menentukan aman enggaknya sebelum operasi akan dilakukan pemeriksaan cek lab dulu secara menyeluruh. Jadi kita ngelihat aman enggaknya dari pemeriksaan darah dan pemeriksaan jantung, EKG dan foto ronsen toraks. Jadi nanti untuk tindakan operasi itu kan tim. Jadi saya tidak berdiri sendiri ya, tapi ada dokter bius atau dokter anestesi nanti yang proses pembiusannya. Sebelum operasi juga ada dokter jantung atau kardiologi itu untuk yang menilai pasien ini layak untuk operasi atau enggak. Dan juga biasanya juga bisa di combine dengan dokter penyakit dalam. Jadi nanti keputusannya itu berdasarkan hasil pemeriksaan lab dan hasil keputusan tim bersama gitu. Ya dokter. Ini mungkin paling banyak ditanyakan sama sobat sehat ya dokter. Operasi penggantian sendi ini apakah tercover BPJS dokter? Ya, untuk saat ini operasi penggantian sendi lutut dan panggul itu sudah tercover di BPJS di Rumah Sakit RSUD Sumbergelaga dan tidak ada tambahan biaya, maksudnya sudah tercover oleh BPJS. Nah, jadi walaupun BPJS kelas berapapun kita kalau memang indikasi kita bisa melayani. Ya, jadi bisa dilakukan operasi di RSUD Sumbergelaga secara gratis ya dokter dengan BPJS gitu ya. Gratis dengan BPJS ya, bukan gratis aja ya. Gratis dengan BPJS ya teman-teman semua. Dokter, ini agar saya dan sobat sehat semua ini terhindar atau tidak sampai mengalami osteoartritis ya dok pada saat tua nanti. Apa yang harus kita lakukan saat ini dok untuk mencegah osteoartritis itu sendiri? Jadi osteoartritis itu kan multifaktorial ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa hal yang bisa kita optimalkan ya. Yang pertama, kita harus melatih menguatkan kekuatan otot pada sendi ya. Hanya ada
beberapa pasien itu ada yang salah. Jadi dia merasa lututnya nyeri, dia latih dengan jalan. Jadi saya tiap pagi sudah jalan kodok, padahal kalau sudah osteoartritis dibuat jalan jauh gitu makin sakit. Kan dua tulang itu semakin berbenturan ya. Seharusnya melakukan aktivitas atau olahraga yang tidak high impact ya. Jadi yang ideal itu sebenarnya berenang sebetulnya, hanya mungkin tidak semua pasien bisa ya. Jadi mungkin bisa diganti dengan olahraga sepeda. Jadi baik sepeda statis di rumah atau mau sepedaan di luar ya nggak masalah. Kalau dua olahraga itu kan dia nggak terlalu beban ke sendi, nggak terlalu berat. Itu yang pertama. Lalu ya harus ini sih intake makanan ya. Intake makanan ya standar aja 4 sehat 5 sempurna ya, multivitamin. Saya rasa sih itu. Kalau faktor penuaan kan kita nggak bisa cegah ya. Semua manusia pasti akan menua pada akhirnya ya. Berarti harus dengan pola hidup sehat ya dokter. Iya. Olahraga seperti berenang dan bersepeda. Olahraga yang tepat ya. Dokter, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga informasi yang telah dokter berikan membawa manfaat bagi kita semua. Sobat sehat, seru sekali ya topik kita hari ini bersama dengan Dr. Amanda Pratama, spesialis ortopedi dan traumatologi, Magister Ilmu Kedokteran Klinik. Bagi sobat sehat yang memiliki pertanyaan seputar osteoartritis, sobat sehat bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Sobat sehat, telah sampailah kita di penghujung acara Portal Surga episode 3 kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. RSUD Sumber Glagah, juara, jujur, ramah, dan terpercaya dalam pelayanan.